Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Kiai Haji Wahid Hasyim, seseorang yang berada di bawah bayang-bayang kebesaran ayahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Meski begitu, ia memiliki hal yang tidak dimiliki kebanyakan warga NU, yaitu sikap untuk menggerakkan para kiai tradisionalis NU agar mendukung perjuangan Indonesia. Lalu apakah lambatnya pergerakan Kiai NU dalam mendukung perjuangan Indonesia menjadi dasar mengapa nama pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak tercantum di Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 dan 2? Jika kita melihat kontribusi Hasyim Asy'ari dalam pembentukan NKRI, maka wajar apabila namanya tidak masuk dalam Kamus Sejarah Indonesia. Sebelumnya, tahun 1926, Hasyim Asy'ari mendirikan NU yang benar-benar fokus pada ilmu agama dan pendidikan tradisional Islam. Imbasnya, NU di bawah Hasyim Asy'ari tidak memberi pengaruh pada gerakan perjuangan kemerdekaan. NU tak ada keinginan membebaskan diri dari penjajah, seperti yang dilakukan organisasi Islam radikal. NU justru mulai bergabung dalam perjuangan kemerdekaan di tahun 1939 melalui Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI. Itu pun karena digerakkan oleh putra Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Berbeda dengan sang ayah, Wahid Hasyim justru menjadi pelopor pendidikan Islam modern. Wahid Hasyim menyarankan kepada ayahnya untuk mengubah sistem pendidikan pesantren. Ia juga mengusulkan memperbanyak pendidikan non-agama, dengan alasan tidak semua santri akan menjadi ulama. Hasyim Asy'ari yang memiliki pemikiran tradisional dan pasif tentu tak langsung setuju. Namun sebagai jalan tengah, ia mengizinkan Wahid Hasyim membentuk madrasah sendiri di dalam Tebu Ireng bernama Nizamiyah tahun 1934. Di tahun 1939, Wahid Hasyim menjadikan NU bergabung ke dalam MIAI. MIAI adalah wadah komunikasi yang sekaligus menyatukan langkah gerakan umat Islam bagi bangsa dan negara. Sayangnya saat itu, Wahid Hasyim tak mampu melawan pasifnya para kiai yang terbuai dengan era kedamaian semu Hindia Belanda. Lalu tahun 1942, saat pendudukan Jepang atas Hindia Belanda, Jepang mulai mengaktifkan kembali MIAI yang sebelumnya mati suri. Ini dilakukan Jepang demi merebut simpati umat Islam dalam peperangan. Ternyata MIAI terus berkembang menjadi tempat pertukaran pikiran dan pembangunan kesadaran umat agar tidak terjebak pada perangkap Jepang. Melihat hal tersebut, Jepang menjadi waspada dan membubarkan MIAI. Pada 1943, MIAI diganti dengan Masyumi dengan Hasyim Asy'ari yang menjadi pemimpinnya. Setelah Jepang kalah perang di Asia Timur Raya, barulah Masyumi berubah menjadi partai politik. Begitulah akhirnya Kiai besar NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bergabung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun ini tak lepas dari upaya Wahid Hasyim dalam menggerakkannya. Seandainya tidak ada tokoh perubahan NU seperti Wahid Hasyim, belum tentu NU mau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini pun membuat NU menjadi pahlawan kesiangan, bergerak setelah perjuangan panjang kelompok ultranasionalis Islam radikal dan komunis. Namun layaknya pahlawan kesiangan, NU merasa menjadi pihak yang paling berperan dalam pembentukan NKRI.